Pasti banyak banget orang yang sukanya tuh ngebandingin diri sendiri sama orang lain, sampai bikin overthinking dan ngerasa gagal di hidup ini. Jadinya selalu ngerasa kurang dan kurang dibanding teman-teman deket lainnya. Setiap kali lihat media sosial, selalu ngerasa tertinggal. Kenapa ya hampir semua orang suka begitu? Kayak bapak-bapak satu ini, yang udah umur 40-an, tapi tetap aja suka bandingin diri dia sama teman-teman sekolahnya yang lebih sukses. Padahal hidupnya mungkin emang baik-baik aja, tapi jadi susah karena dia yang bikin ribet sendiri. Banyak orang susah buat punya pikiran kalau yang gitu-gitu tuh bukan berarti hidupnya gagal, tapi emang gak seharusnya bandingin diri sendiri sama orang lain. Inilah kisah tentang pria biasa yang pelan-pelan hancur oleh pikirannya sendiri dalam film Brad Status. Bapak-bapak ini namanya Brad, diperanin sama Ben Stiller. Kita panggil aja Pak Brad. Dia tuh cuma pekerja biasa buat organisasi non-profit, yang artinya tempat dia kerja itu nggak punya keuntungan besar, otomatis gajinya juga kecil. Tapi di umur yang udah cukup tua, dia masih suka ngebanding-bandingin dirinya sama teman-teman kuliah dia yang jauh lebih sukses. Dia suka ngerasa minder sendiri pas lagi kumpul-kumpul sama teman kuliahnya. Bayangin aja, teman-teman kuliahnya pada sukses banget. Ada yang jadi CEO, punya perusahaan sendiri, punya mobil super mewah, bahkan ada juga yang udah ngejual perusahaan dan pensiun di umur 40 tahun. Sedangkan Pak Brad cuma orang biasa. Tiap malam dia cuma bisa lihat teman-temannya di media sosial dan ngebandingin sama diri dia sendiri. Jadinya selalu ngerasa kalah dan kurang. Dia suka curhat sama istrinya dan khawatir kalau dia itu nggak guna dan nggak bermanfaat buat siapapun. Dia ngerasa nggak berkembang sampai takut nggak punya uang buat hari tua nanti. We plateaued. It's not like there's gonna be some windfall, suddenly changes our situation. Istrinya cuma bisa bilang kalau dia yakin pasti keluarga bakal baik-baik aja ke depannya. Istrinya Pak Brad ini namanya Melanie, diperanin sama Jenna Fisher. Kita panggil aja Bulani. Pak Brad sama Bulani tuh punya satu anak, namanya Troy, diperanin sama Austin Abrams. Dia nih bentar lagi bakal lulus SMA dan mau ngelanjutin pendidikan ke bangku kuliah. Troy itu satu-satunya anak Pak Brad sama Bulani. Hari ini Pak Brad bakal temenin Troy buat tur universitas di luar kota dan sekalian ikut proses seleksinya. Tapi sepanjang perjalanan menuju bandara, Pak Brad cuma bisa bengong dan ngelamunin hidupnya doang. Dia ngerasa nggak sukses. Dia juga takut nanti kuliahin Troy malah nggak sukses juga dan punya nasib sama kayak dia. Pas udah sampai bandara, Pak Brad dan Troy pamitan sama Bulani karena Bulani nggak bisa ikut. Dia ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin. Jadi yang tur universitas cuma Troy sama Pak Brad aja. Pak Brad sama Troy pakai pesawat dengan kelas kursi ekonomi karena mereka orang pas-pasan. Jadi cuma mampu beli tiket kelas ekonomi doang. Pas lagi sempit-sempitan duduk di kursi kelas ekonomi, Pak Brad sempet-sempetnya ngebayangin teman kuliahnya yang sukses pasti selalu naik pesawat kelas bisnis. Dia penasaran gimana sih rasanya punya duit banyak dan bisa duduk di kursi kelas bisnis. Kedengarannya kayak nggak penting gitu. Tapi ya gitulah Pak Brad, selalu ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Gak lama kemudian, malamnya Pak Brad sama Troy udah sampai di hotel penginapan yang mereka pesen. Mereka tidur sekamar berdua. Karena baru makan sekali doang hari itu, jadinya Pak Brad sama Troy mau cari kafe di luar buat makan malam. Mereka sama-sama kelaparan tuh. Di kafe itu, Troy cerita ke Pak Brad kalau dia pengen banget bisa masuk Universitas Harvard, salah satu kampus top di dunia. Troy pengen ambil jurusan musik karena ada dosen musik terkenal di kampus itu. Well, I'm hoping that I get into Harvard because there's this music professor there, this guy Jerome Backley, and he's doing like a lot of really cool stuff, and it's just a really cool program. Ngedengar itu, Pak Brad cuma bisa kagum dan bangga sama tekad serta ambisi Troy. Tapi Pak Brad juga langsung ngerasa beban pas mikirin biaya kuliah di kampus besar dunia pasti bakal mahal banget dan dia harus cari duit buat biayain kuliah Troy. Besoknya, Pak Brad sama Troy langsung datengin Universitas Harvard buat lihat-lihat dalaman kampus itu dan daftar seleksi buat masuk kuliah. Mereka berdua sama-sama semangat buat kenalan sama Universitas Harvard yang luas banget itu. Pas lagi di ruang tunggu, Pak Brad kaget. Kok baru sebentar, Troy udah keluar dari ruang pendaftaran seleksi masuk kuliah di Harvard. Si Troy bilang
kalau ternyata dia salah jadwal. Pendaftarannya itu harusnya kemarin, bukan hari ini. Hari ini udah ditutup dan kuotanya udah penuh. Troy kelihatan agak sedih dan malu gitu. Pak Brett shock dan dia nggak terima. Dia datengin deh orang koordinator pendaftarannya di dalam. Pak Brett langsung protes ke koordinator pendaftaran itu. Tapi karena aturannya ketat, Pak Brett jadinya sampai memohon-mohon supaya Troy masih bisa daftar dan ikutan seleksi. Pak Brett bener-bener ngebela Troy banget. Namanya juga anak sendiri kan. Tapi tetap aja pendaftarannya udah ditutup dan Troy bisa coba jalur wawancara alumni di sekolahnya. Akhirnya Pak Brett sama Troy langsung keluar dari ruangan itu. Troy ngerasa malu banget, tapi Pak Brett tetap bersikeras kalau dia harus cari tahu gimana caranya biar Troy masih bisa daftar dan ikut seleksi. Pak Brett bilang bakal cari orang dalam. What are you gonna do? I'm gonna make some calls. Pak Brett melipir menyendiri di taman. Dia sebenarnya tahu dia kenal teman kuliahnya yang jadi dosen di Harvard. Temannya itu juga orang politik dan kalangan atas. Pak Brett pengen hubungin temannya itu, tapi dia bimbang. Dia udah lama nggak komunikasi. Apalagi dia juga ngerasa minder. Tapi pas coba ditelepon, ternyata nomornya nggak aktif. Jadi dia harus cari tahu nomor itu ke temannya yang lain. Pak Brett telepon Billy, teman kuliahnya yang udah pensiun di umur 40 tahun dan tinggal di pulau. Awalnya basa-basi dulu, tapi Pak Brett akhirnya nanya nomor temennya mereka yang jadi dosen di Harvard. Pak Brett gengsi-gengsi gitu deh nanyanya, tapi untungnya Billy mau kasih tahu dan bakal kasih nomornya lewat SMS. Beberapa menit kemudian, Pak Brett udah dapet nomor temennya yang dia minta. Pak Brett deg-degan banget mau telepon, tapi akhirnya dia jabanin juga deh. Sayangnya teman Pak Brett itu nggak angkat telepon. Jadinya Pak Brett cuma kirim pesan suara gitu dan bilang kalau ada hal penting yang mau diomongin. Jadi Pak Brett minta tolong supaya temennya bisa telepon balik kalau udah nggak sibuk. Pas lagi makan siang sama Troy di kafe, tiba-tiba HP Pak Brett berdering. Ada telepon masuk dan ternyata telepon itu dari teman yang dibutuhin banget sama Pak Brett. Teman Pak Brett ini namanya Craig, diperanin sama Michael Sheen. Craig ini dosen di Universitas Harvard yang juga pegiat politik terkenal. Jadi sering syuting-syuting di acara TV juga. Orang sukses banget deh pokoknya. Pak Brett langsung bilang kalau dia pengen minta bantuan Craig karena anaknya telat daftar ke Harvard. Untungnya kebetulan Craig bakal ke Harvard besok, jadinya mereka bisa ketemuan besok. Abis itu juga, Craig langsung ngajak Pak Brett sama Troy buat makan malam bareng dan ngobrolin soal Harvard. Pak Brett ngerasa bisa ngandelin Craig sebagai orang dalam nih, biar Troy bisa daftar ke Harvard. Beberapa menit kemudian, Pak Brett sama Troy pergi ke toko buku. Pak Brett ngeliat buku politik tulisan Craig. Tiba-tiba HP Pak Brett bunyi lagi, dan itu telepon dari Craig. Kaget banget kan Craig udah telepon lagi. Ternyata Craig bilang kalau dia udah telepon dosen musik terkenal di Harvard dan juga guru besar penerimaan mahasiswa di Harvard. Craig bener-bener mau bantuin Pak Brett sama Troy. Pak Brett langsung kasih kabar bagus itu ke anaknya alias Troy. Guess who you have a meeting with tomorrow? Who? Jerome Backley. What? Yeah, and then after that you have an interview with the Dean of Admissions. No way. Wait. Ngedengar itu, Troy langsung speechless. Dia nggak bisa berkata-kata. Yang dia rasain cuma gugup. Dia bakal dites langsung besok. Gokil banget kan kekuatan orang dalam ini? Malamnya Pak Brett nanya ke Troy dia tuh kuliah musik nantinya emang pengen jadi apa? Pengen kerja apa? Tapi Troy malah jawab kalau dia belum tahu nanti pengen apa setelah lulus kuliah. Saat itu juga Pak Brett bilang kalau Troy harus pikirin itu. Karena biaya kuliah nggak murah, biaya kuliah itu mahal. Jadi jangan sampai udah kerja keras dan berusaha, tapi malah nggak tahu tujuan hidup. Walaupun agak kesel dikit diceramahin gitu, tapi Troy terima-terima aja deh. Namanya juga orang tua kan, khawatir ya wajar. Karena udah malam, Pak Brett sama Troy milih buat tidur lebih cepat. Karena besok mereka bakal ketemu sama Craig, dosen musik terkenal, dan guru besar penerimaan mahasiswa. Besok bakal jadi hari yang penting. Besoknya Pak Brett kabarin Bulani kalau semuanya baik-baik aja dan Troy bakal wawancara sebagai salah satu proses seleksi kuliah di Harvard. Pak Brett optimis dan yakin banget kalau Troy bisa kuliah musik di Harvard tuh. Pak Brett langsung kasih semangat buat Troy supaya lancar wawancaranya. Troy kelihatan deg-degan banget karena itu salah satu impiannya. Akhirnya, Troy jalan masuk buat ke tempat wawancara.
Pak Brad nungguin Troy wawancara sambil ngobrol-ngobrol sama orang tua calon mahasiswa yang lain. Pak Brad kelihatan deg-degan juga tuh nunggu Troy yang lagi wawancara. Pas udah selesai wawancara, Troy sama Pak Brad langsung jalan keluar dari Harvard. Troy bilang, wawancaranya tadi lancar dan bagus. Dia optimis bisa diterima di Harvard. Said Jerome Backley already called him and told him that I was talented and to pay attention to my application. Really? Yeah. Joy, that's amazing. Yeah. Are you happy? Yeah. Good, man. Come on. Pak Brad langsung seneng banget pas dengar kabar itu. Dia bangga Troy bisa ngelewatin proses wawancara dengan bagus. Gak lama setelah itu, Bulani ditelepon Pak Brad buat nanya gimana kabar terbarunya. Pak Brad langsung bilang kalau dia bangga sama Troy karena udah bisa kasih usaha yang maksimal di wawancara masuk Harvard. Ngedenger itu, Bulani langsung seneng dan berharap bisa ngerasain momen itu bareng-bareng. Malamnya, Pak Brad datang ke restoran buat makan malam sama Craig. Mereka mau ngomongin soal Harvard kan? Demi Troy nih, Pak Brad mau ketemu sama Craig. Gak lama kemudian, Craig sampai di restoran dan dia langsung sapa Pak Brad. Mereka kayak dua teman yang udah lama gak ketemu. Ada rasa canggungnya gitu, jadi kelihatan banget bukan teman dekat. Awalnya obrolan Pak Brad sama Craig kerasa cuma basa-basi doang. Mereka ngomongin soal kabar masing-masing, nginep di hotel mana. Basi banget deh obrolannya. Habis itu mereka juga ngobrolin soal teman-teman mereka lainnya. Dan kalau udah menyangkut soal teman, pasti yang diobrolin kesuksesannya. Dan itu pastinya bakal bikin Pak Brad jadi minder lagi. Bahkan Craig berani-beraninya bilang kalau Pak Brad tuh kerjaannya ngurusin hal kecil doang. Oh, that's right. You have your little thing. Oh, that is a cool thing that you do. Thank you. That is good stuff. Parah banget kan Craig ini, kayak ngerendahin Pak Brad gitu. Sampai akhirnya Pak Brad ngerasa tersinggung, dia nggak terima. Pak Brad langsung nanya ke Craig, lo tuh sebenarnya temen gue atau bukan sih? Pak Brad mulai kesel nih dan udah nggak mau pencitraan atau basa-basi lagi. Tapi Craig malah bingung sama sikap Pak Brad yang tiba-tiba berubah. Craig nggak ngerasa bersalah apa-apa. Tiba-tiba Pak Brad bilang kalau dia berterima kasih sama Craig karena udah bantu Troy. Tapi Pak Brad juga bilang kalau dia mau pulang dan gak bisa ngobrol lagi sama Craig. Wah, beneran cabut dong Pak Brad. Abis pulang dari restoran, Pak Brad lebih pilih buat nonton pertunjukan orkestra musik sama Troy. Dia pengen tenangin pikirannya. Dia juga lebih pilih buat deket sama anaknya sendiri. Isi kepala Pak Brad campur aduk. Abis pulang dari pertunjukan orkestra musik, Troy ngeliat kayak gerak-gerik Pak Brad tuh selalu cemas akhir-akhir ini. Troy nanya, Pak Brad kenapa kelihatan gampang cemas? Jadinya di situ Pak Brad curhat kalau dia suka ngerasain gagal dan kalah dibanding orang lain. Jadinya dia suka cemas gara-gara itu. Worry that people look at me and think of me as failure. Ngedengar pengakuan ayahnya itu, Troy langsung bilang kalau sebenarnya nggak ada orang lain yang bener-bener peduli sama diri kita sendiri. Semua itu akan berlalu dan nggak perlu terlalu dipikirin terus-menerus, apalagi sampai ngerasa cemas sama pendapat orang lain. Troy saat itu juga langsung bilang kalau dia sayang dan bangga sama Pak Brad sebagai sosok ayah. Ngedengar itu, Pak Brad langsung tertegun. Dia tersipu sama apa yang diucapin anaknya, Troy. Abis itu, di kamar hotel, Pak Brad jadi dapat pelajaran kalau overthinking dan kecemasan berlebih itu nggak bagus. Dan dia ngerasa seharusnya bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus kepikiran apapun sebelum terlelap. Dan malam itu, pertama kalinya Pak Brad bisa tidur cepet dan nyenyak lagi. Brad Status bukan film tentang miskin dan kaya. Ini film tentang membandingkan diri, tentang bagaimana media, lingkungan, dan ekspektasi perlahan merusak rasa cukup dalam hidup kita. Pak Brad nggak gagal, dia hanya lupa bersyukur dan mungkin kita juga sering kayak begitu. Kalau kamu pernah ngerasa tertinggal, ngerasa hidup kamu salah arah, mungkin kamu nggak butuh hidup baru. Kamu cuma butuh cara pandang yang baru. Gimana nih pendapat kamu tentang film Brad Status? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.